Come on. We gotta get that thing. Yo, Ara is in the house. Balik lagi bareng Ara yang kali ini bakalan nge-review film bergenre superhero. Maksudnya superhero. Film ketiga yang dibintangi oleh Paul Rudd dan Evangeline Lilly ini akan membawa kita menjelajahi alam kuantum yang tak terlihat. Well, mungkin kalau pakai mikroskop ala-ala saintis gitu bisa kali ya. Sebelum Ara mulai, bolehlah dipencet dulu si tombol merahnya supaya Ara semakin semangat nge-review film hanya untuk kalian sesama pecinta film. Di awal film, kita disajikan adegan flashback saat Janet masih terperangkap di alam kuantum, di mana ia bertemu dengan seorang pria yang terjatuh ke tempat itu. Kembali ke masa kini, setelah melawan Thanos bersama Avengers, hidup Scott berubah drastis menjadi orang yang terkenal dan kekasih dari si luar biasa Hope. I still can't believe it. Scott juga sukses menulis sebuah memoir. Tapi di tengah jumpa fans, Scott malah ditelepon oleh penjara masa? Ya, ternyata Scott dihubungi untuk menjamin anaknya, Casey, yang kini tumbuh menjadi gadis cantik. Lah, gak heran ya nih bocah ditangkap, mobil polisi dikecilin jadi mainan gitu. Thank you. Hank bertanya, apa kali ini Casey dapat teman di sel? Scott auto kaget karena ternyata ini bukan pertama kalinya Casey ditangkap. Casey akhirnya ngaku kalau ia menjadi aktivis yang membantu mereka yang terlantar akibat blip. Casey juga keceplosan nih tentang proyek rahasianya dengan Hope dan Hank. I don't believe. No, they built their own tech. Wah, alat yang diciptakan Casey itu dibuat untuk memetakan alam kuantum tanpa harus pergi ke sana. Mendengar cara kerja alat ciptaan Casey membuat Janet panik dan buru-buru mematikan alat itu. Ketakutan Janet menjadi kenyataan saat tiba-tiba alat itu kembali menyala dan menyedot mereka ke alam kuantum. Sayangnya mereka terpisah nih guys. Dipimpin Janet yang tampak gugup, Hope dan orang tuanya berusaha mencari Scott dan Casey. Yang dicarinya sendiri lagi sibuk kabur dari makhluk aneh dan ditawan oleh penduduk asli situ. Scott luar biasa panik nyariin Casey sambil digiring ke sana sini. Lah, Casey malah nyuruh bapaknya minum cairan. Wah, sekarang giliran kelompok Hope yang ketemu penduduk lokal. Dan wow, Janet berhasil mengendalikan situasi. Meski cara menyapanya lumayan unik ya. Mereka juga mendapat tunggangan agar dapat menjelajah dengan lebih mudah. Balik lagi ke Scott yang mohon-mohon dilepasin. Tapi dia gak bisa ngelawan saat dicekokin cairan pink itu. Tunggu, Scott tiba-tiba bisa ngerti apa yang diomongin sama si Pink. Ternyata cairan itu merupakan bagian dari si Pink yang berguna untuk membantu mereka berkomunikasi. Saat Pink terobsesi sama lubang di seluruh tubuh Scott, Veb, stop asking about his whole. pria aneh dengan kepala kelap-kelip yang bisa membaca pikiran ini menginterogasi asal serta tujuan kedatangan mereka. Saat tahu bahwa Scott dan Casey datang dari atas, pemimpin mereka muncul dan berkata bahwa sang penakluk akan datang dan memburu mereka. Janet membawa mereka menuju peradaban di alam kuantum dan meminta minuman yang sama dengan cairan yang diminum Scott. Janet juga mengajak mereka untuk bertemu sekutu lamanya, Kryler. Well, kayaknya bukan cuma teman perjuangan ya, karena Kryler masih ngode-ngode ke Janet meski tahu bahwa ia datang bersama keluarganya. Anything about you. Kryler, we need your help. Now.
Setelah memastikan bahwa Scott dan putrinya bukan mata-mata, Jentora melepaskan mereka. Scott berusaha mencari informasi tentang dunia itu dan cara untuk pulang. Tapi di tengah perbincangan mereka, pesawat besar datang dan menyerang pemukiman itu. Jentora langsung memerintahkan agar semua mengungsi sekaligus memimpin perlawanan terhadap pesawat itu. Janet meminta Kryler untuk membantunya, tapi pria itu mempertanyakan keputusan Janet yang meninggalkan mereka di tengah-tengah perjuangan melawan sang penakluk. Kryler juga menyalahkan Janet atas banyaknya nyawa yang hilang di alam itu. Janet pun sadar bahwa pria di hadapannya kini sudah membelot. Dengan kompak, mereka melawan pasukan tanpa wajah itu dan berhasil lolos dengan menggunakan pesawat Kryler. Ya, meskipun agak sedikit jijik ya. Those are the controls. Melihat Jentora yang ditahan, Scott tidak lagi bisa menutup mata. Eits, tapi si pria semut kalah cepat nih dari anaknya yang langsung menyerang dengan ceroboh. Scott berusaha mengajari anaknya dan menunjukkan bagaimana cara mengoptimalkan fungsi kostum mereka. Tapi mereka dihadang oleh simbiosis yang menjadi senjata pamungkas sang penakluk. There's only Mona! Oke. I became the ultimate weapon. Astaga, ternyata Darren ditemukan oleh sang penakluk dan diperbarui menjadi seperti sekarang ini. Dia jugalah yang menerima sinyal Casey sehingga dapat memerangkap mereka. We have to find them. Hope mendesak ibunya untuk mencari Scott dan Casey, tapi Janet tidak mau. Ibunya pun menceritakan kisah pertemuannya dengan Kang, sang musafir yang terdampar di sana. Mereka berusaha memperbaiki pesawat Kang yang menjadi harapan Janet untuk pulang. We tried everything. I can give that to you. Meski butuh waktu lama, mereka berhasil memperbaiki pesawat neurokinetik yang terhubung langsung dengan pikiran Kang itu. Saat itulah Janet melihat siapa Kang sesungguhnya. Pria yang sengaja diasingkan ke alam kuantum. Kang berusaha membujuk Janet dan berjanji akan melewatkan dunia Janet saat ia memulai penaklukan. Tahu bahwa Kang bukan lawan yang sepadan, ia memilih menjebak mereka berdua di sana. Tapi Kang merubah penjaranya menjadi kerajaannya. Janet menghabiskan hari-harinya dalam perjuangan melawan pria itu. Sampai akhirnya mereka menjemputnya. Kang sendiri datang mengunjungi Scott. Ouch! Pria kejam itu dengan dingin melempar modok saat tidak mau mendengar suaranya. Body types. Who are you? Olak tells me you're a good thief. Janet meminta maaf telah menutupi hal itu karena keinginannya untuk kembali sebagai ibu Hope. Kejujuran Janet diterima dengan baik oleh Hope serta ayahnya, yang sadar kalau Kang akan mendapatkan keinginannya jika sampai pria itu menangkap Scott dan Casey berkat partikel PIM. Kang meminta Scott untuk mengambil tiket pulangnya yang dicuri Janet, atau banyak dirinya yang akan datang. Saat Scott menolak, ia mengancamnya dengan nyawa Casey. No! Look, we can talk about this. Live, or do you want her to die? Please! Sehingga Scott terpaksa membuat perjanjian dengan pria itu. Inti pesawat Kang untuk kebebasan Casey. Dan di sanalah mereka berada. Tepat di hadapan inti mesin multiverse yang dapat membawa mereka tiba di manapun. Darren berkata bahwa Scott harus mengecil dan menyusut untuk mendapatkan dan mengecilkan inti mesin itu.
Casey sontak meminta maaf karena sadar ia telah mengacau. Tapi Scott menenangkan anaknya dan langsung menjalankan misinya. Scott berhasil masuk, tapi ia menemui kejanggalan karena tiba-tiba saja ia membela diri. Darren memberitahu bahwa Scott tengah berada di tengah badai probabilitas, yang artinya setiap kemungkinan dari pilihan yang ia ambil muncul secara sekaligus. Hope yang juga tiba di tempat itu menangkap suara Scott dan langsung terjun ke sana. Wanita itu juga menghadapi hal yang sama dengan Scott. Buset, ramai amat ya. Mendengar suara Casey yang memintanya untuk kembali, "Just come back." Para Scott bekerja sama dan berusaha menjangkau si inti yang muter-muter di atas. Di saat ia tidak berhasil, Hope datang dan membantu Scott sehingga inti mesin itu berhasil didapatkan. Di saat Janet meyakinkan Scott bahwa mereka akan menyelamatkan Casey nanti, Kang muncul. Sedangkan Hank yang terus mendapat gangguan di telinganya kini dikunjungi oleh murid lamanya. Aaron, what happened to you? Scott meminta putrinya, tapi Kang langsung mengambil bola itu dan memukul si semut dan si tawon. Di saat yang bersamaan, pesawat Hank dijatuhkan oleh Modok, sedangkan Janet ditangkap oleh Kang. Kang mencoba mengajak Janet berbicara tentang apa yang dilihat Janet saat menyentuh pikirannya. Kang menjelaskan bahwa ia melihat banyak varian dari dirinya yang bermain dengan waktu seperti bocah. Jadi dia berusaha mengambil kendali dengan menjadi penakluk. That's what conquerors. Wow, Casey keren juga nih. Buset, kagak mimpi buruk itu bangun-bangun ngeliat gituan. Loh, ternyata itu semut-semut Hank yang terus menghubunginya sejak terjatuh ke alam itu. Dan mereka punya ide untuk mengalahkan Kang karena selalu ada ruang untuk bertumbuh. There's always room to grow. Casey yang mencoba membebaskan Jentora harus kembali melawan prajurit Kang. Jentora mengajaknya untuk mengirim pesan kepada semua pihak yang masih bisa bertarung dan juga meluncurkan serangan dari dalam. Kang menunjukkan pasukan yang telah ia bangun untuk membalas dendam kepada mereka yang telah mengasingkannya. Pesan itu dibajak oleh Casey yang meyakinkan bahwa Kang dapat dikalahkan. Ia mengajak mereka untuk datang ke menara dan melawan balik. Kang yang murka langsung menyuruh Modok I know you've been waiting. Now is the time to strike. untuk membunuhnya. Kang langsung memulai persiapan untuk meninggalkan tempat itu. Ketika Modok memojokkan Casey, Scott datang dengan ukuran raksasa dan membuat kekacauan karena Kang mengingkari perjanjiannya. Tapi mereka nggak sendirian nih, karena para penghuni alam kuantum menjawab panggilan Casey. Bersama, mereka melakukan perlawanan dari luar sekaligus dari dalam. Pink yang bersemangat nyebrang malah bolong-bolong karena ditembakin. Lah, tapi malah kesenangan gitu karena akhirnya punya lubang. Scott berusaha mencegah Kang yang hendak pergi. Casey yang mau menolong ayahnya kembali dihadang oleh Modok. Tapi pria itu dikalahkan oleh Casey yang meniru ayahnya. Ia juga meyakinkan Darren untuk berubah. Dibantu Hope, Scott akhirnya berhasil merusak kapal Kang. Ayah dan anak ini akhirnya kembali bersama. I love you, Peanut. Kang yang murka turun tangan menghadapi para penduduk, sedangkan Janet berhasil meloloskan diri dari prajurit Kang. Para penduduk pun terpaksa mundur, menyisakan keluarga ini yang terus berjuang mengalahkan Kang. Kekuatan Kang jauh melampaui kemampuan mereka. Tapi pasukan baru muncul.
Pasukan dalam jumlah luar biasa besar yang dipimpin oleh Hank. Para semut mengalahkan prajurit Kang dengan mudah dan terus berusaha menembus pertahanan Kang. Serangan Darren berhasil menembusnya dan para semut dengan segera mengerubuti Kang. Darren yang sekarat sempat mengomentari gaya rambut baru Hope dan menganggap setidaknya ia mati sebagai seorang Avenger. Oke, agak complicated ya. Memanfaatkan teknologi Kang, Janet yakin bisa membawa mereka pulang meski waktunya tidak banyak. Jentora dan Pink berterima kasih dan mereka segera menuju kapal Kang diantar oleh semut Hank. Tapi saat Scott mau masuk, Kang kembali sehingga ia langsung mendorong putrinya. Scott berjuang sekuat tenaga menghalangi pria itu, tapi jelas ia bukan tandingan Kang. Sadar bahwa tidak akan bisa menang, Scott memilih menghancurkan inti mesin itu. Hope yang kembali berhasil memukul mundur Kang dan mereka membuat Kang meledak bersama inti mesinnya sendiri. Janet menenangkan Scott yang panik mencari Casey dan baru menyadari bahwa Hope kembali untuknya. Perjuangan para revolusioner pun berakhir manis dengan kemenangan para penduduk lokal. Dan si pintar Casey membukakan jalan pulang bagi Scott dan Janet. Scott kembali ke kehidupan normalnya, bahkan menerima kue yang spesial dibuatkan oleh mantan bosnya. You made this yourself. Sempat terserang overthinking jika sampai Kang tidak berhasil dikalahkan. Scott menghentikan pikirannya dan memberi surprise untuk anaknya. This is good. We're all Dan di akhir film, 3 Kang berkumpul untuk membahas kematian yang terasing. Mereka yakin harus menghentikan orang-orang yang berhasil mengalahkan Kang bersama seluruh Kang yang telah dipanggil. Dan jangan lupakan Loki yang bertemu dengan salah satu dari mereka di tahun yang lampau. Kagak kelar-kelar ini sih. Ya, terlepas dari film Marvel yang episodenya nyaingin tersandung, mari kita petik poin berharga dari film ini. Yang pertama, jangan pernah ragu untuk berubah ke arah yang lebih baik. Yang kedua, jangan pernah ragu untuk mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan. Dan yang terakhir, jangan pernah lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ara ya, karena kekuatan jempol kalianlah yang menjadi pin partikel buat Ara. So, sampai jumpa di next video dan salam pecinta film.